Halo teman-teman guru dimanapun berada, selamat datang kembali di channel saya Miss Rina Sinaga. Karena pasti belum banyak yang kenal, saya seorang guru TK dan juga guru SD. Kalau sekarang saya mengajar untuk SD. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya di sini selama lebih dari 10 tahun di bidang pendidikan TK dan juga SD. Bulan Agustus biasanya selalu identik dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Anak didik ataupun guru biasanya sudah sibuk mempersiapkan berbagai perlombaan. Kegiatan 17 Agustus biasanya tidak hanya diintegrasikan dengan pelajaran sejarah. Penting juga diintegrasikan dengan berbagai pelajaran yang lainnya, misalnya musik, art and craft, PKN, dan juga bahasa Indonesia. Ketika saya mengajar social studies dan topiknya adalah sejarah, karena social studies kan ada civics, ada geography, dan juga ada social studies. Kalau topiknya Independence Day, ada hal menarik yang saya lakukan. Karena kalau mendengar kata sejarah, biasanya anak didik atau orang-orang akan berpikir, aduh, membosankan atau hafalan dan sebagainya. Di video kali ini durasinya agak panjang ya, karena saya sharing sedikit pengalaman ketika berdiskusi atau mengajarkan, mengintegrasikan kegiatan Independence Day atau Hari Kemerdekaan di pelajaran sejarah atau social studies. Nah, ini pandemi, kita bisa sharing tentang bagaimana ya Miss ya merayakan 17 Agustus secara virtual. Saya yakin teman-teman sesama guru dimanapun berada sudah sedang mempersiapkan kegiatan virtual Independence Day mungkin. Dan semoga contoh-contoh kegiatan yang saya sharing di video kali ini semoga bermanfaat dan semoga masih cukup waktunya untuk mempersiapkan untuk kegiatan Independence Day di sekolah teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya berbagi tentang beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 secara virtual, saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana pelajaran yang berhubungan dengan Hari Kemerdekaan ini diintegrasikan di pelajaran social studies, khususnya sejarah. Biasanya bagi beberapa orang sejarah itu hafalan, membosankan dan sebagainya. Toh bisa dicek di Google dan sebagainya. Ini tantangan untuk guru-guru. Sebagai guru kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada bidang studi yang membosankan. Yang ada sebenarnya adalah proses belajar pembelajaran yang mungkin membosankan untuk anak-anak. Anak-anak punya minat yang berbeda, punya talenta yang berbeda, potensi yang berbeda, ketertarikan yang berbeda, dan kesiapan yang berbeda juga. Nah, tantangan bagi guru adalah bagaimana anak-anak yang berbeda ini tertarik, berminat untuk belajar sesuatu yang sebenarnya mungkin mereka bisa temukan saja di Google. Ini yang pernah saya lakukan, yang ternyata anak-anak ini jadi tidak merasa terbeban untuk menghafal, bahkan mereka bisa menceritakan ulang. Ketika saya mau check for understanding atau quick quiz dan sebagainya, atau bahkan untuk short essay untuk anak SD ya, open ended question, ini bisa lebih mudah untuk mereka setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti yang saya lakukan. Mungkin bisa menjadi contoh atau inspirasi untuk teman-teman guru sejarah ataupun mungkin guru geografi atau PKN. Hal-hal yang perlu disiapkan, Bapak Ibu perlu lakukan skrip atau menulis skrip. Yes, skrip sederhana atau skrip singkat, karena yang kita lakukan adalah drama. Ya, benar, drama. Jadi sudah ada gambaran ya Bapak Ibu guru sejarah atau PKN atau geografi atau guru mata pelajaran yang lain, atau mungkin homeroom tematik dan sebagainya. Kalau saya memang selalu bekerja di sekolah yang menggunakan bahasa Inggris, jadi social studies dan sebagainya semuanya dalam bahasa Inggris. Untuk drama ini Bapak Ibu perlu buat skrip yang sederhana. Selain skrip, Bapak Ibu lihat lagi kira-kira props apa yang diperlukan. Misalnya bendera, peci, kemudian pakaian bisa saja pakaian yang mereka pakai di rumah, yang mungkin warnanya saja yang dipilih, misalnya yang coklat dan sebagainya. Kemudian mungkin perlu juga manipulatif mesin tik atau kertas untuk nanti teks proklamasi.
Intinya Bapak Ibu setelah menulis skrip yang sederhana, tidak perlu juga skrip yang panjang sehingga nanti latihannya ketika script reading dan sebagainya tidak perlu makan waktu yang banyak. Karena anak-anak ini akan belajar selama proses latihan dan script reading, akan ada diskusi, akan ada pertanyaan, dan tanpa sadar mereka sudah belajar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya anak-anak akan tertarik karena apalagi yang percaya diri. Nah, untuk yang kurang percaya diri, Bapak Ibu di sini bisa lihat yang mana dan Bapak Ibu bisa dekati dan motivasi. Selain skrip, Bapak Ibu perlu membuat display di kelas. Kalau misalnya ada pojok social studies atau social studies corner, Bapak Ibu perlu melakukan paling tidak seminggu atau 2 minggu sebelum atau awal Agustus sudah mendisplay gambar tokoh-tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Kisah perjuangan kemerdekaan juga sudah perlu didisplay. Biarkan anak-anak ini membaca sampai sebelum Bapak Ibu memilih castingnya atau pemain dramanya. Saya yakin Bapak Ibu punya trik bagaimana supaya semuanya bisa adil. Katakanlah ada 2 anak yang ingin menjadi presiden atau 3 anak yang sama inginnya menjadi Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada banyak cara Bapak Ibu lakukan dengan trik atau games bagaimana supaya itu fair untuk mereka. Anak-anak yang mungkin masih latihan untuk percaya diri bisa sebagai yang dialognya sedikit, atau mungkin ada yang excited. Kalau pengalaman saya ada yang excited menjadi Muhammad Hatta, karena saya bilang Muhammad Hatta ini orang yang senang sekali membaca, pintar dan sebagainya. Kemudian ada yang aku ingin menjadi Belanda, aku ingin menjadi orang Belandanya, aku ingin menjadi pasukan Jepang dan sebagainya. Oh, aku mau menjadi yang menjahit bendera dan sebagainya. Nah, kemudian skrip dibagikan ke mereka dan dimulailah script reading. Ketika script reading ini dan latihan, anak-anak pasti akan banyak bertanya, masa sih Miss begini, masa sih Miss begitu, apalagi kalau kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, selama diskusi ini Bapak Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan mereka, yang membangun critical thinking mereka. Script, props, display, kemudian latihan, dan kemudian hari H-nya. Mungkin sehari atau 2 hari sebelum 17 Agustus Bapak Ibu sudah boleh melakukan play ini atau dramanya sudah bisa dilakukan di pelajaran social studies atau sejarah. Karena biasanya di hari H 17 Agustusnya biasanya ada perlombaan-perlombaan dan juga upacara kan ya. Nah, setelah drama selesai, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dengan anak-anak. Biasanya mereka akan banyak bertanya. Minta mereka bertanya dan Bapak Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan pemikiran mereka, wawasan mereka, dan analisis mereka. Kalau pengalaman saya, ada anak yang bertanya, kenapa perbedaannya bisa sebegitu jauh Miss antara kita dengan Belanda? Ini pertanyaan anak kelas 1 loh, kelas 1 SD. Atau kenapa perbedaan kita sebegitu jauhnya dengan Jepang? Kenapa kita bisa dijajah selama itu? Dan saya tidak pernah meminta mereka menghafal. Saya minta mereka menceritakan ulang, lebih mudah karena mereka menyaksikan sendiri, mereka juga melakoni sendiri. Lebih mudah kan ya? Tanpa meminta mereka, tanpa memaksa mereka untuk menghafal siapa itu BPUPKI dan sebagainya, siapa yang menjahit, mereka tahu karena mereka hafal. Itu temanku, dia sebagai Sayuti Melik, atau kamu yang Muhammad Hatta, kamu yang tugasnya begini. Oh, kamu pemuda-pemuda, kamu yang tugasnya begini, yang mendorong Soekarno untuk begini dan sebagainya. Semoga dengan drama atau contoh kegiatan yang pernah saya lakukan tadi bisa teman-teman coba dan semoga berhasil ya di kelas. Artinya anak-anak untuk belajar sejarah itu tidak membosankan, jangan khawatir. Dan untuk anak-anak itu penting untuk tahu bahwa belajar sejarah itu tidak hanya menghafal tanggal berapa ini kejadian apa, siapa yang melakukan apa, tidak hanya itu. Karena kalau pelajaran itu hanya menghafal, semua bisa didapat di internet, ya kan? Jadi penting untuk mereka paham, bisa menganalisis, bisa mengetahui masalahnya apa, dan bisa memikirkan kira-kira solusinya apa. Ada beberapa contoh kegiatan virtual untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia kali ini dengan situasi yang berbeda karena pandemi. Yang pertama, bisa dengan mendedikasikan sesuatu untuk
pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar mereka. Misalnya pahlawan kesehatan seperti dokter, perawat, atau mungkin TNI Polri yang ada di sekitar mereka. Caranya bagaimana? Mungkin dengan membuat kartu digital, kartu ucapan digital. Apalagi anak-anak sudah belajar ICT kan ya, sudah belajar desain sederhana ucapan kartu selamat misalnya. Mereka bisa membuat karya mereka secara digital ataupun mungkin tidak digital, tetapi karena ini pembelajaran online pastinya digital ya. Jadi mereka bisa membuat kartu ucapan terima kasih untuk dokter atau perawat atau TNI atau Polri di sekitar mereka, atau memilih rumah sakit atau klinik misalnya yang mereka tahu atau yang ditentukan oleh sekolah untuk bisa dikirim ke sana karena itu adalah karya anak-anak. Misalnya diminta sosial medianya rumah sakit atau mungkin diminta sosial media klinik tersebut atau dokter atau perawat sehingga bisa dikirim secara digital. Itu salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Kegiatan virtual lain yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan adalah dengan melakukan kegiatan tur virtual ke tempat-tempat bersejarah, misalnya museum atau monumen-monumen. Ketika melakukan ini bisa terjadi diskusi, bisa ada pertanyaan, guru bertanya, murid bertanya, dan sebagainya. Bapak Ibu guru tinggal mencari resource, sumber-sumber yang bisa melakukan kegiatan tur virtual. Selanjutnya adalah dengan challenge. Jadi kalau kegiatannya face to face, anak-anak sangat senang kalau ada permainan atau perlombaan tradisional ya. Nah, untuk kegiatan virtual ini bisa dengan challenge, misalnya lomba makan semangka. Bapak Ibu tinggal menyiapkan guideline-nya, kemudian dikirim ke orang tua, apa-apa saja yang challenge yang bisa dilakukan. Kumpulkan data siapa-siapa yang alergi terhadap apa. Jadi misalnya lomba makan semangka, lomba makan kerupuk misalnya, kalau takut batuk, alergi dan sebagainya bisa diganti dengan buah-buahan. Atau mungkin dengan lomba atau challenge menghias cookies bertema kemerdekaan, menghias cookies bertema pahlawan kesehatan misalnya. Jadi challenge ini biasanya anak-anak suka sekali. Cara lain untuk merayakan atau memperingati kemerdekaan Indonesia secara digital atau secara virtual adalah dengan mengundang dokter atau perawat atau TNI atau Polri yang berpengalaman, karena mereka ini adalah pahlawan-pahlawan juga. Seperti kita ketahui di masa pandemi ini, perawat dan dokter itu sangat-sangat berjasa. Jadi bisa diundang yang berpengalaman, berbagi kisah mereka, apa artinya menjadi seorang pahlawan bagi orang lain. TNI atau Polri yang berpengalaman bisa berbagi tentang apa itu mempertahankan keamanan, melindungi negara, warga negara, dan sebagainya. Setelah kegiatan ini selesai, anak-anak bisa menuliskan refleksi mereka atau mungkin bisa membuatkan kartu digital tadi. Jadi tergantung Bapak Ibu. Itu dia contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan secara virtual. Kalau teman-teman, khususnya yang sudah persiapan, saya yakin sekali karena sudah tinggal beberapa hari lagi kemerdekaan. Kalau ada contoh-contoh kegiatan boleh di-share di kolom komen supaya teman-teman guru yang lain tahu, mungkin untuk ke depan bisa menjadi salah satu contoh kegiatan yang dilakukan. Itu dia video kali ini, agak sedikit panjang ya diskusi kita. Semoga bermanfaat. Saya Rina Sinaga, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jika ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like, boleh tulis komen dan juga subscribe. Dah.